Tiara, sayang Oma. Oma tahu kamu kesal dan sedih dengan semuanya ini. Oma juga sangat mengerti perasaan kamu. Oma itu jahat, Oma. Oma sama aja kayak Tante Maya sama Papa. Oma tahu kan kalau mamanya Tiara itu masih hidup. Tapi kenapa Oma bohongin Tiara sama kayak Papa? Tiara, kok ngomongnya kayak gitu sih? Oma nggak bohong kok. Mama pernah kan ke rumah. Tapi kenapa Oma malah ngusir Mama? Oma bilang Mama stres. Orang gila, nggak waras. Kenapa sih Oma selalu nolongin Tiara? Tiara, selama ini Oma nggak tahu kalau mama kamu itu masih hidup. Kali itu Oma ketemu sama dia, baru kali itu. Dan dia itu kok kayak orang gila, ngamuk-ngamuk. Nah, kamu kan lihat sendiri, dia nimpuk kening Oma ini pakai batu, iya kan? Tapi kenapa Oma nggak nyuruh Mama masuk? Oma kenapa nggak bilang-bilang sama Tiara? Oma sengaja menutupi itu semuanya. Karena Oma nggak mau kamu tuh jadi sedih kalau kamu itu tahu kalau mama kamu itu sakit jiwa. Apapun keadaannya Oma, dia tetap mama aku. Ya sudah, maafkan Oma ya kalau memang Oma salah. Nah, sekarang kamu dan papa kamu kan sudah ketemu sama mama kamu. Dan papa kamu itu punya rencana mau tinggal bareng-bareng. Tapi sayangnya papa kamu itu ngasih syarat buat mama kamu. Syarat apa, Oma? Mama kamu itu harus memilih mau tinggal sama-sama anak jalanan itu atau sama kamu. Karena papa kamu itu gak mau satu rumah dengan Intan yang sudah membuat mama kamu itu jadi stres dan sudah membuat hidup mama kamu tuh hancur berantakan. Aku gak akan maksa kamu. Aku ngerti. Kamu sudah memutuskan untuk memilih Intan. Aku nggak mau. Aku nggak mau Intan dipindahin ke sana. Aku nggak mau. Intan itu bukan anak aku, tapi aku ibunya. Dan dia menganggap aku tuh ibunya. Tiara anak aku. Tapi aku nggak boleh biarin Intan di sana. Aku nggak mau. Aku nggak mau biarin Intan di sana. Aku harus tahu. Nela udah bener-bener gak peduli sama aku dan Tiara. Yang dia pikirkan sekarang cuma Intan, anak hasil perkosaan itu. Mas. Aku akan nurutin semua keinginan kamu, Mas. Yakin? Iya, Mas, aku yakin. Kamu yakin kamu gak akan berubah pikiran lagi? Iya, Mas. Arif, Pak. Bantuan saya, Pak, untuk jemput Intan sekarang. Sekarang kita ke sana ya bareng-bareng. Kalian pergi aja. Saya nggak ikut. Pak, jangan dong, Pak. Selama ini kan Bapak udah bantu Intan. Jadi kenapa nggak kita sekarang sama-sama aja untuk keluarin Intan dari sana? Pak, ayo. Demi Intan. Intan juga pasti senang kan kalau ngeliat Bapak ikutan jemput. Tolongin saya untuk keluarin Intan dari sana. Saya nggak mau dipisahin sama Intan, Pak. Karena Intan anak saya juga.
Ternyata suaminya perempuan stres itu orang kaya. Wah, bisa kacau saya. Bisa gawat saya. Tapi aku harus tetap tenang. Biar nggak curiga. Selamat datang, Pak, Bu. Ini suami saya. Oh, ini suami Ibu. Ya sudah, kalau gitu saya akan mempersiapkan berkas-berkas untuk penjemputan anak Bapak dan Ibu. Bisa tolong cepat, Bu? Saya masih banyak urusan. Iya, iya. Silakan, Pak, Bu, Pak. Masuk, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Kalau nanti aku tinggal di panti asuhan, nanti aku nggak bisa ketemu sama mama dan Eyang lagi. Intan, kamu nggak usah nangis dong. Kita pasti bantuin kamu kok. Iya kan, Bang Nino? Iya, gua akan cari cara buat lu pulang. Halo? Ya? Iya. Baik. Iya, ya. Mbak Mei, itu Ibu Tia minta Mbak bawa Intan ke itu lagi, ke panti. Kenapa emangnya? Katanya sih orang tuanya jemput. Makanya dia harus segera dibawa balik ke sana, ya? Oh, ya udah kalau gitu. Ya, sekarang ya. Iya. Semua kan? Ya sudah, Pak. Kalau gitu saya masuk ke dalam. Saya panggil Intan dulu ya, Pak ya. Ini sih, Pak. Ya. Akhirnya Intan akan keluar juga dari sini. Ya, alhamdulillah. Urusannya akan cepat selesai. Harusnya anak keturunan kamu tuh belajar, bukan jualan, paham? Tapi aku harus jualan, Om. Kalau aku nggak jualan, nanti aku nggak bakalan bisa ngasih makan buat keluarga. Udah 2 tahun semenjak kejadian perampokan di rumah ibu. Kamu masih belum bisa melupakan kejadian itu, sayang. Jangan mendekat. Kamu ini kenapa sih? Mau sampai kapan? Kamu harus move on. Kamu harus lupain kejadian itu. Demi aku, demi anak-anak. Saya ingin beritahukan bahwa hasil tes DNA keluarga Bapak sudah keluar. Lalu hasilnya? Menurut hasil tes DNA anak Bapak hanya cocok dengan ibunya. Tidak cocok dengan DNA Bapak. Ayo pergi dari sini! Jangan pernah hindarkan kaki kamu lagi! Pergi! Ayo, aku harus mati! Ayo, sini mana ya? Pergi! Cepat, cepat! Ayo! Jangan kita! Jangan! Ya Allah. Aku gak sanggup bertemu dengan Intan lagi. Setelah tahu siapa dia sebenarnya, tiap kali aku ingat Intan, luka masa lalu kembali membayangiku, ya Allah. Hatiku sakit tiap kali ingat itu. Sayang, aku mau bicara sama kamu, tapi di depan. Ikut aku yuk. Sayang, berkas untuk keluarin Intan dari sini udah selesai kita urus. Sekarang kita pulang ya. Intan nanti biar pulang sama Pak Arif.
Tapi Mas, sebelum itu aku boleh kan ketemu Tiara sebentar? Aku pengen lihat keadaan dia. Enggak. Urusan kamu sama Intan udah selesai. 8 tahun, Nay. 8 tahun kamu urus anak itu, kamu lupain Tiara. Sekarang aku mau kamu lupain anak itu. Kamu mulai hidup baru bersama aku dan Tiara. Anak yang gak jelas bapaknya. Iya, Mas. Sekarang kita pulang ya. Aku mau ketemu sama Tiara. Ayo, sayang. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Intan itu cuma anak-anak. Apa salah dia sampai ditinggal di sini? Maaf ya, Pak. Ini masalah keluarga saya. Bapak bukan siapa-siapa, jadi Bapak nggak usah kecampur. Bukan siapa-siapa kamu bilang. Kamu benar-benar tidak menghargai saya. Mas, sama ini kita tinggal di rumahnya Pak Arif. Jadi masalah itu. Ya, Bapak ingin dihargai karena selama ini istri saya tinggal di rumah Bapak. Makan biaya berapa, Pak? Saya akan ganti. Saya nggak masalahkan uangnya. Intan itu sudah menganggap saya sebagai kakeknya. Dan saya pun sudah menganggap dia sebagai cucu saya sendiri. Kalau kamu tidak menginginkan Intan, biar saya mengurus dia. Silakan kamu bawa istri kamu pergi. Memang itu yang akan saya lakukan. Ayo, sayang.